kita menyambut ibadah ini dengan bangkit berdiri dan siapkan hati kita untuk memasuki ibadah ini. Kebaktian khusus di Jumat Agung ini, kita mulai dengan pengakuan iman kita bahwa pertolongan dalam hidup kita itu semata-mata datang daripada Allah. Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, dan Allah yang tidak pernah meninggalkan dalam segala kehidupan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik, ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kasih sejati tidak pernah dibatasi.
Kasih itu berani berkorban mati-matian. Kasih sesungguhnya berani menentang kebinasaan. Kasih, ya demi kasih, Tuhan Yesus menatap Yerusalem, menyambut penderitaan dan penghukuman yang akan dihadapinya. Kasih itu membawa dia melangkah menuju kota Yerusalem. Siapakah aku ini? Dan siapakah Tuhanku itu? Tidak mudah. Dari Getsemani ke Yerusalem. Ketika si aku ini pasti lari dari Getsemani. Terlebih lagi bagi si aku. Saat melihat sesamaku yang menyakiti aku. Bukankah mereka yang merugikan? Seharusnya dibinasakan. Selayaknya pengalaman sakit hati dilampiaskan dengan pembalasan yang setimpal. Aku jauh bahkan tak sama dengan Tuhanku. Aku yang berlumuran dosa dan Tuhanku dalam kekudusan.
kekudusan dan kemuliaannya. Oleh karena itu, kasihnya, Dia yang kudus rela berlumuran dosa. Untuk apa? Untuk apa? Tidak lain supaya kita kudus dari lumuran dosa kita. Tuhanku, ya Tuhanku, ampunilah aku, ampunilah aku. Mari kita secara pribadi mengungkapkan doa kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, inilah seru doa kami. Betapa kami berulang-ulang melakukan kesalahan demi kesalahan. Dosa yang terus kami lakukan. Berkali-kali memohon ampun kepada Engkau. Berkali-kali kami menerima anugerah-Mu, tapi kami melakukan kesalahan lagi. Ampuni kami Tuhan. Biarlah pada hari ini saat kami mengenang akan kasih-Mu, kasih-Mu yang menyerahkan nyawa-Mu untuk kami diingatkan untuk benar-benar mau untuk kembali ke jalan yang benar Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni. Kami bersyukur memiliki Engkau yang luar biasa. Kasih-Mu memulihkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami berdoa. Amin. Dunia.
kita berdoa. Kami bersyukur ketika Allah, Engkau Bapa kami. Karena Engkau tahu penderitaan kami setelah kami semua jatuh dalam dosa. Oleh karena itu Tuhan, Engkau Bapa yang selalu menyelamatkan setiap anak-anaknya yang hilang. Dan tidak ada satu bapak pun yang merelakan anaknya hilang terlebih lagi binasa. Siapkan hati kami untuk belajar firman-Mu. Biarlah kami semakin mengenal siapakah Tuhan Yesus bagi kami, pribadi kami, keluarga kami, gereja kami. Engkau datang menghancurkan segala belenggu yang mengikat, yang membinasakan kami. Tuhan berfirmanlah, siapkan kami untuk mendengar, dan bukan saja mendengar untuk menambah pengetahuan kami, tetapi kami mau melakukan firman Tuhan itu dalam realita hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita buka Lukas pasal yang ke-23. Lukas 23 ayat 33 dan 34, demikian firman Tuhan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Hosiana. Penghancur belenggu. Saudara, itu tema di dalam Jumat Agung tahun ini pasca pandemi. Wah, saudara, saya senang sekali ya bisa bertemu ya. Selamat saudara yang lolos dan selamat yang diwisuda dari Universitas Omikron. Ya. Tuhan berikan kekuatan sampai hari ini. Dan yang namanya gereja ini, saudara ya, yang namanya gereja ini, yang online bukan gereja. Ya. Apalagi sambil leyeh-leyeh makan keripik, saudara melok kebaktian. Ya. Karena Tuhan melihat ke atas dan relasi kita ke bawah. Ayat yang kita renungkan, ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Dan Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara, di sana Tuhan Yesus sudah disalibkan di Kalvari, ya. Krainion, Yunaninya Golgota, yang artinya tempat tengkorak. Saudara, memang kalau di sana engkau pergi dan melihat satu tempat yang enggak begitu besar tapi kelihatan kumuh sekali,
Dan Golgota itulah tempat yang kotor, tempat yang kumuh, tempat yang menjijikkan. Dan tidak ada orang yang lewat ke sana atau berani ke sana, apalagi kalau ada orang yang disalibkan. Pasti yang disalibkan itu mencaci maki orang yang lewat di sana, saudara. Orang yang disalib biasanya sudah setengah gila atau mungkin jadi gila. Karena dia dibiarkan di atas sampai mati di sana. Dan di sanalah Tuhan Yesus disalibkan, dicatat di antara dua penjahat. Dan ketika disalibkan itu, saudara, di atas kayu salib itulah yang luar biasa Tuhan Yesus menyampaikan kata-kata, perkataan-perkataan yang luar biasa. Dan dicatat ada 7 perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Yang pertama, Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kemudian yang kedua, dia berkata kepada penjahat yang sedang mendiskusikan siapa Tuhan Yesus. Lalu di antara satu penjahat itu yang mengatakan, "Tuhan, ingat aku, sesungguhnya hari ini juga Engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Saudara bayangkan di titik kritis, tinggal titik tek mati masuk kebinasaan. Orang ini dapat anugerah, kalau aku mati Tuhan, selamatkan aku supaya aku tidak binasa. Di atas kayu salib Tuhan Yesus melihat Maria ibunya dan murid yang dikasihinya untuk menggantikan dia. Merawat Maria yang semakin tua, "Ibu, inilah anakmu," dan kepada Yohanes, "Inilah ibumu." Lalu yang keempat, dia berteriak luar biasa kepada Allahnya, "Eli, Eli, lama sabatani." Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus tidak berseru, "Ya Bapakku, ya Bapakku." Kenapa saudara? Karena Bapa tidak pernah bisa meninggalkan anak. Ya, saudara yang berkeluarga, yang dikarunia anak, sampai apapun, ya, sebejat-bejatnya anak, semursal-mursalnya anak, saudara tidak bisa mengatakan itu bukan anakku. Itu anak yang mendukacitakan engkau sebagai orang tua. Oleh karena itu Tuhan Yesus meneriakkan, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Allah bisa meninggalkan manusia karena dosa yang ada di dalam dirinya. Dan kemudian yang kelima, dia berkata, "Aku haus." Sangat manusiawi sekali. Di dalam kelemahan itu, saudara, kalau kita lihat siapa Tuhan Yesus, ya, Allah yang serba maha luar biasa, bisa sampai kehausan seperti saudara dan saya. Dan kemudian dia berkata, "Sudah selesai." Saudara, ketika dia berkata sudah selesai, maka kalimat yang terakhir, "Ya Bapa, ke dalam nyawaku aku serahkan nyawaku." Tolong bisa dibantu, di iPad saya macet. Seruan terakhir, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu aku serahkan nyawaku." Saudara, jika kita perhatikan, ya, jika kita perhatikan dari seluruh perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib, ya, maka saudara sebetulnya intinya kalau boleh, ya, saya katakan itu di dalam perkataan yang pertama.
Apa itu perkataan yang pertama? Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sebuah permohonan kepada Allah Bapaknya. Jangan hukum manusia. Kenapa? Pada dasarnya apa yang dilakukan itu manusia tidak tahu. Lawang orang tidak tahu kok dihukum ya Bapak. Saudara, alasan yang luar biasa yang disampaikan kepada Bapa untuk menstop upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah kebinasaan. Bagaimana supaya Allah tidak menjatuhkan hukuman itu kepada manusia? Luar biasa Tuhan Yesus memberikan alasan kepada Bapaknya. Jangan hukum mereka karena tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di sanalah saudara Tuhan Yesus betul-betul mengenal siapa manusia yang berdosa itu. Dia mengerti dengan jelas ketika manusia diciptakan Allah dalam kemuliaannya yang kena tipu muslihat iblis yang ingin jadi seperti Allah, yang tidak nerima atas ciptaan Allah, yang selalu ingin besar, bahkan ingin besar daripada Allah, yang akhirnya jatuh di dalam dosa. Di sana ciptaan Allah yang penuh dengan kemuliaan sudah menuju kepada kebinasaan. Maka Tuhan Yesus yang mengenal manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, Paulus menyatakan dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya dosa. Supaya menjadi dosa, supaya di dalam dia kita dapat dibenarkan Allah. Saudara, itulah tujuan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Dia yang tidak berdosa mau rela jadi berdosa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tahu dengan persis bahwa manusia yang jatuh dalam dosa tidak mungkin dapat menyelamatkan dirinya dengan cara apapun. Saudara, itu prinsip hidup saudara dan saya. Boleh buktikan. Dan saya pun bisa mengatakan sudah membuktikan. Ya, 300 lebih saudara di sulung saya tuh sudah memakamkan orang saudara. Iya kan? Dihitungnya kalau rata-rata setahun 10 yang meninggal, saya sudah 35 tahun ya, puji Tuhan ya. Saudara senang sama saya senang sama saudara, jadi kerasan. Berarti 350 orang, so, gereja ini kebek mati kabeh saudara. Dari yang tidak punya sampai yang konglomerat saudara, mati tetap mati. Tidak bisa menyelamatkan. Apalagi pengalaman COVID saudara. Waduh saudara, itu ngeri luar biasa kan. Punya duit apapun kalau rumah sakit tutup. Punya duit apapun kalau respiratornya nggak ada saudara. Tidak bisa menyelamatkan. Dan dosa itu sudah menguasai hati, pikiran, dan kehendak manusia. Hatimu, pikiranmu, kehendakmu saudara, walaupun siapapun, termasuk pendeta yang terkenal pun, orang-orang dalam Alkitab yang dipilih Tuhan pun, sudah dikuasai oleh dosa, sehingga dosa itu membutakan manusia sehingga dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Ya, prinsip saudara nih ya. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Dosa sudah membutakan manusia yang berdosa sehingga apa yang dilakukan tidak tahu.
engkau dan aku nggak tahu apa yang engkau lakukan. Oleh karena itu mari kita renungkan sebelum masuk di dalam perjamuan kudus, apa tujuan hidup? Untuk apa engkau hidup? Untuk apa aku hidup? Untuk apa engkau bekerja? Yang dari pagi jam 5 sudah bangun siap-siap sampai sore, sampai malam. Terus bekerja. Ada yang dapat duit, punya penghasilan. Ada yang sepanjang hari bekerja, tidak dapat penghasilan. Oh, cari uang. Sudah banyak uang saudara. Sudah banyak aset saudara. Sampai engkau lelah, sampai engkau sakit untuk mendapatkan itu. What next? Untuk apa? Hei engkau yang pemuda, yang remaja. Saatmu engkau akan ujian sekarang. Dan engkau akan kuliah. Untuk apa engkau kuliah? Untuk apa engkau nanti cari pacar? Untuk apa engkau bekerja? Semuanya untuk apa? Untuk menjadi orang apa engkau ada di dalam dunia ini. Saudara, ini prinsip hidup yang sungguh-sungguh perlu untuk direnungkan. Untuk apa kita menjalani hidup ini? Bertanyalah pada dirimu. Banyak orang yang mendapatkan semuanya sampai lanjut usia, nggak pernah menikmati apa yang dicarinya dari muda sampai tua. Ketika aku meneliti salib Tuhan, biarlah pujian ini menghantar kita. When I serve the cross, salib yang luar biasa. Kita renungkan setiap kata yang dinyatakan, on which the Prince of Glory died, my richest gain I count but loss, and pour contempt on all my pride. Forbid it, Lord, that I should boast, save in the death of Christ my God. All the vain things that charm me most, I sacrifice
my life, my all. Pengkhotbah mengatakan semua hidup itu adalah sia-sia. Tahukah kita bahwa semua yang kita kerjakan itu sebetulnya kita tidak tahu apa yang kita perbuat. Oh, untuk menyenangkan hidupku, untuk memuaskan diriku, untuk mengembangkan hobiku, untuk menikmati bakat-bakat talentaku, kesenanganku dalam dunia. Oke, setelah itu untuk apa? Masih ada pertanyaan yang harus dijawab tidak henti-hentinya. Setelah itu kita mau apa? Bukankah firman Tuhan mengatakan semuanya menuju kepada kebinasaan? Semuanya menuju kepada kesia-siaan. Itulah doa Tuhan Yesus kepada Bapaknya. Ya. Maka itu ayo kenal Tuhan Yesus dengan baik. Ya. Jangan saudara tahu. Ya. Jangan jadi orang Kristen saya tahu. Oh, saya tahu Tuhan Yesus juru selamat. Oh, saya tahu Tuhan Yesus mati di salib. Oh, saya tahu Tuhan Yesus menyelamatkan saya dari kebinasaan. Tahu. Tapi engkau mengalami enggak? Tuhan tidak minta engkau tahu. Tuhan minta engkau kenal. Mengalami sungguh-sungguh. Mengalami apa yang Dia katakan, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan perkataan itulah yang memberikan konsekuensi bagi Tuhan Yesus, yaitu Dia harus mati di Yerusalem. Yohanes mencatat dengan jelas, dikatakan Yesus menatap Yerusalem. Tahu Yerusalem. Apa itu Yerusalem? Semua nabi-nabi dibunuh di Yerusalem karena pimpinan orang Yahudi itu kantornya di Yerusalem. Walaupun ditangkap di Taman Getsemane akan dibawa ke Yerusalem karena hukuman disalibkan itu di Yerusalem. Di kayu salib itulah Tuhan Yesus menghancurkan belenggu dosa manusia yang membinasakan. Di atas kayu salib itulah ketika Dia berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Hidup manusia yang paling parah kalau ditinggal Allah. Karena ketika ditinggal Allah, manusia menuju kepada kebinasaan. Jangan remehkan realitas surga dan neraka dalam hidup saudara dan saya. Semua agama mengakui realita hidup, neraka dan surga. Semua agama mengakui setelah ini kita mati. Persoalannya, siapa yang betul-betul menjamin saudara dan saya masuk ke surga? Dia yang berseru, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sehingga di dalam Tuhan Yesus itulah kita bisa mengenal tujuan kita dengan benar. Di dalam Tuhan Yesus itulah engkau menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Di dalam Tuhan Yesus engkau bisa menikmati hidupmu dengan sukacita. Menikmati berkat Allah yang luar biasa. Di dalam hidupmu mengenal Tuhan Yesus tidak akan sia-sia. Saya senang dengan gambar ini, saudara. Orang itulah engkau dan aku
yang tidak tahu kemana engkau pergi, yang tidak tahu apa yang engkau kerjakan, yang tidak tahu esok mau jadi apa. Tapi di sana Tuhan Yesus yang disalibkan membuka tangannya. Marilah, datanglah kepadaku. Marilah, percayalah kepadaku dengan sungguh-sungguh. Marilah jadi orang Kristen yang berkualitas, yang kenal siapa Tuhan yang sudah mati untuk aku. Satu. Tidak ada rombongan. Walaupun saudara berasal dari keluarga Kristen yang saleh, enggak jamin, karena keselamatan bersifat pribadi satu. Tuhan cari engkau, Tuhan bukakan tangannya untuk kita datang kepada Dia. Datanglah kepada Dia, jangan ragu-ragu. Kalau engkau ingin menikmati hidup yang sesungguhnya, engkau menikmati sukacita surga dan di dalam dunia. Engkau tahu peran dan panggilanmu untuk apa aku lahir. Sampai kembali nanti ke rumah Bapa. Aku mengerjakan rencanamu yang agung. Sukacita surgawi. Engkau alami. Amin saudara. Datanglah kepada Dia. Dan biarlah perjamuan kudus yang sebentar saudara terima. Semakin menguatkan percaya saudara dan saya pada Tuhan Yesus. Untuk tidak main-main. Dia mengasihi engkau, Dia datang kepada Bapa. 2022 tahun yang lalu di atas kayu salib. Dia berseru, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya ingin mengulang ayat ini, kemudian engkau sebutkan nama pribadimu, namaku. Ya Bapa, ampunilah aku, nama. Sebab aku tidak tahu apa yang aku perbuat. Amin.
Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Oh, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Salibmu, salibmu yang kumuliakan hingga pada surga kelak. Biarlah kita berkata, Tuhan, aku berlindung. Berlindung. Air hayat Golgota, air hayat Golgota, pancaran yang salibmu, salibmu.
salibmu. Yang berseru, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Biarlah kita katakan, Tuhan, aku mau mengenang terus. Tuhan, aku mau percaya terus. Tuhan, aku tidak ragu-ragu. Salibmu, salibmu yang memuliakan. Mari kita muliakan dalam hidup kita. Saudara dan saya, anak Tuhan yang memuliakan Tuhan dalam hidupmu. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Tuhan, kami bersyukur ketika kami punya Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau mengasihi kami, Engkau mencari kami satu persatu sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan. Biarlah melalui perjamuan kudus di Jumat Agung pasca pandemi ini, kami semakin menghayati kasih Tuhan yang luar biasa dan hidup kami mau menjalani bersama dengan Engkau ya Tuhan. Semakin Kau mengingatkan bahwa Engkau Allah Immanuel yang selalu beserta kami, bersama kami dimanapun saja kami berada. Oleh karena itu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami karena kami berharga di hadapan-Mu. Berkati kami satu persatu yang sempat hadir dalam kebaktian onsite ini atau yang masih online. Tuhan sertai mereka semua satu persatu, enggak ada yang lewat pribadi kami.
keluarga kami, pekerjaan kami, beban hidup kami, air mata kami, kesulitan kami, kekhawatiran kami, yang mungkin ada yang mencari pekerjaan, yang belum dapat pekerjaan, yang tidak cukup terus, yang setiap hari, bukan setiap bulan, setiap hari pun mengalami kebingungan. Untuk apa? Karena apa yang kami butuhkan tidak tersedia. Tuhan, kami punya Tuhan. Biarlah hidup kami menatap kepadamu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, Engkau Allah yang sudah rela mati menyerahkan nyawamu, maka segala hal kebutuhan kami di dunia ini pasti Engkau pelihara kami. Ajar kami percaya sungguh-sungguh. Ajar kami bisa bersyukur, tidak ngomel, tidak menggerutu, tidak menyalahkan Engkau Tuhan. Sekalipun seringkali kami mengatakan Engkau tidak mengasihi, ampuni kami Tuhan. Kami mau pulang dengan berkat Tuhan. Jumat Agung ini Engkau akan menghantar perjalanan kami seterusnya dengan anugerah-Mu. Kami bersyukur Engkau cukupi seluruh kehidupan gereja kami GKI Sulung yang sangat-sangat Engkau kasihi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua hanya kasih karunia-Mu untuk boleh kami menggarap pelayanan di GKI Sulung ini dengan hati yang takut akan Engkau. Ampuni kami ketika sering kali kami terusik oleh kedagingan kami. Ampuni kami karena kami bisa lupa kepadamu. Bahkan mau lari daripadamu. Terima kasih untuk pemeliharaan. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan seluruh program. Biarlah bukan program dan bukan kegiatan, tapi kami mau mengasihi Tuhan dalam hidup kami. Kami menyerahkan pelantikan semua pengurus Bapel minggu depan. Kami serahkan setiap pergumulan penatua yang tidak mudah. Tapi kami percaya Engkau pasti memberikan kemenangan-kemenangan dalam hidup kami, dalam pelayanan kami, dalam pekerjaan kami. Dan kami tidak mau dikalahkan kuasa iblis, setan yang terus mau menghancurkan gereja-Mu Tuhan. Hadirlah di GKI Sulung ini menjadi gereja yang Engkau berkati dan banyak jiwa-jiwa yang Tuhan selamatkan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk camp jemaat. Kami bersyukur bahwa melalui camp itu kami akan membangun kesehatian kami. Terima kasih Tuhan, Engkau cukupkan semuanya sekalipun kami tetap masih membutuhkan. Biar Tuhan pakai anak-anak-Mu yang Kau berkati untuk boleh saling memberi, saling menguatkan. Semua peserta kami mau mempraktekkan jemaat mula-mula yang ada di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 yang saling menopang satu dengan yang lain. Terima kasih. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit. Bapak Gunawan, suami dari Bu Nani, Tuhan pulihkan dia. Setelah beberapa waktu yang lalu menjalani biotes, biarlah Engkau sendiri yang memulihkan sakitnya. Bapak Subur kami tetap pasrahkan kepadamu. Ibu Ningning dan Pak Chandra yang juga sakit, Tuhan berikan kekuatan
pemulihan di tengah-tengah usia yang lanjut. Bapak dan Ibu Edi Sucahyo, Papa dan Mama Ibu Tika, Tuhan juga berikan kekuatan pemulihan dengan baik. Ibu Liani Wijaya kami pasrahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan juga semakin pulihkan Ibu Chu Ting Moi yang sudah sangat lanjut usia. Tuhan berikan iman untuk melihat Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur untuk semua anak-anak, baik Pak Alek, Ibu Elin yang merawat dengan baik. Kami membawa hamba-Mu yang setia, Pendeta B.J. Siswanto, yang lemah tubuh, yang beberapa waktu lalu kena serangan stroke. Tuhan, Kau punya rencana yang indah bagi hamba-Mu. Hanya kekuatan yang hamba-Mu percaya, Tuhan Yesus, yang sudah Dia menyerahkan hidupnya menjadi hamba-Mu. Engkau pelihara Pak Sis tetap menjadi hamba Tuhan yang menyaksikan karya Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Saudara-saudara kami yang lain yang sakit, yang tidak sempat memberitahukan Tuhan, tilik mereka. Segenap keluarga duka Dr. Hosea, Kau berikan kekuatan dan penghiburan karena kakak yang dikasihnya yang selamanya terus bersama-samanya Tuhan panggil Ibu Hoyong Nio di dalam anugerah kasih Tuhan. Kau kuatkan Om dan Tante Hosea dan segenap keluarga. Pasrahkan bangsa dan negara kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Berdoa yang akhir-akhir ini banyak demo-demo dan khususnya juga para mahasiswa yang sudah bergerak. Biarlah demonstrasi itu merupakan bagian dari demokrasi yang sehat, yang membangun bangsa ini, yang memberikan masukan menata bangsa dan negara kami dengan lebih baik. Singkirkan Tuhan dari orang-orang yang jahat yang ingin merusak persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kami. Sehingga apa yang didemonstrasikan tidak jelas. Tuhan kasihanilah bangsa dan negara kami. Berkati pemerintahan Jokowi dengan semua perangkatnya. Sehingga persiapan pemilu 24 pun dalam anugerah Tuhan. Berkati gereja-gereja dimanapun saja berada. Biarlah gereja juga menjadi bagian di dalam membangun kesatuan persatuan bangsa negara kami. Menciptakan kerukunan antar umat beragama dengan baik dan sehat. Menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi jati diri bangsa dan negara kami. Sehingga semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa syafaat kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang sudah mati dan bangkit, yang sudah jadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat Tuhan, kini saatnya kita kumpulkan persembahan kita sebagai ungkapan rasa syukur kita karena Tuhan telah hadir di tengah-tengah kita melalui firman-Nya. Persembahan kali ini didasari dari firman Tuhan yang diambil dari kitab Roma pasal 3 ayat 23-24 demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus.
Mari kita bawa persembahan dengan menyanyikan pujian Kidung Jemaat nomor 178, Karena Kasih-Nya Padaku. Jemaat dimohon berdiri. Dengan sabar dan hikmat-Nya Yesus pimpin hidupku, firman dan kebenaran-Nya itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih juru selamat dunia menebus manusia. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang di surga, inilah persembahan harta kami yang juga merupakan anugerah dari Engkau. Kiranya Engkau berkenan untuk menerima persembahan kami, karena Engkau sungguh baik di dalam setiap kehidupan kami. Kiranya Tuhan juga berkenan untuk melayakan hidup kami, untuk kami persembahkan untuk Tuhan pula. Kiranya firman-Mu Tuhan, Engkau tumbuhkan di dalam iman kami, dan Tuhan sanggupkan kami untuk mempersembahkan hidup kami untuk menjadi persembahan yang harum untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang hidup, yang telah menebus dosa kami, kami bawa doa syukur kami ini. Amin. Tuhan, anugerah-Mu tidak terhingga.
tidak terbatas oleh siapapun dan apapun. Anugerah Tuhan itulah yang memulihkan kita semua. Anugerah-Mu yang membawa aku dalam kebenaran-Mu. Anugerah-Mu yang memberikan kemuliaan-Mu sekarang dan mendatang. Aku berjanji Tuhan, hidup dalam anugerah-Mu. Aku berjanji menjalani hidupku dengan anugerah-Mu. Kasih Tuhan mengubah dunia. Bagi kita ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerahnya dicurahkan, Rohnya hidup dalam kita, jadikan hidup ini indah. Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah dunia. Berjanji dengan anugerah-Mu akan mengasihi sesamaku, mengasihi keluargaku, suamiku, istriku, anak-anakku, dan orang tuaku, mengasihi rekan kerjaku, atasanku dan bawahanku, mengasihi siapapun yang patut dikasihi. Mengasihi dengan kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui,
Saudara, siapa yang dapat berkat Tuhan dari firman Tuhan? Angkat tangan. Siapa yang mau diberkati Tuhan? Angkat tangan. Yang tidak angkat tangan tidak diberkati Tuhan. Ya. Ayo kita katakan, Tuhan terima kasih Engkau mengasihi aku. Ya, 2, 3. Tuhan terima kasih Engkau mengasihi aku. Kata-kata itu keluarkan dari hatimu. 2, 3. Tuhan terima kasih Engkau mengasihi aku. Yang kedua, Tuhan, aku pulang mau jadi berkat. Ya, 2, 3. Tuhan, aku pulang mau jadi berkat. Sekarang saudara adep-adepan ngomong, Tuhan, aku mau pulang jadi berkat. Tonggomu, 2, 3. Dilihat matanya, ketok dari mimbar saudara lihat atau enggak. Wong ngomong kok gak dideloki ya. Tuhan, apa tadi? Tuh, sampai lali aku. Tuhan, aku pulang jadi berkat. Ya, yuk, walaupun sama pasangannya, kadang-kadang pasangannya tidak jadi berkat loh. Ya. Oke, 1, 2, 3. Sama belakangmu. Berarti belakang, oh ya, yang belakang madep sini, adep-adepan. Ya, 2, 3. Biarlah Tuhan menumbuhkan iman kita melalui Jumat Agung setelah pandemi ini. Tuhan berkati pekerjaan kita, Tuhan berkati keluarga kita, Tuhan berkati pelayanan kita, Tuhan berkati saudara dan saya tahu tujuan hidupmu mau kemana. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, selamat hari Jumat Agung. Ada pengumuman? Seperti biasa, mengingat juga jumlah kita yang hari ini cukup banyak, kami sangat memohon kesabaran dari jemaat, khususnya yang di ruang bawah, yang akan keluar terlebih dahulu, yang ada di balkon, di ruang kaca, itu dulu, kemudian ruang sebelah, ada beberapa orang juga, dan setelah itu baru yang di gedung utama. Tentunya untuk menghindari kerumunan dan untuk kebaikan kesehatan kita bersama. Karena itu mohon kesabaran jemaat, khususnya yang di gedung utama, nanti akan keluar mengikut alur yang diatur oleh majelis jemaat kita. Terima kasih, selamat siang, Tuhan memberkati kita semua.